Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa ada rating pemain ya di situasi Manchester United yang secara gemilang nih bisa meraih kemenangan keempat secara beruntun. Manchester United menaklukkan Tottenham Hotspur dengan 2-0. Bukan hanya kemenangan dan juga bukan hanya 2 gol yang diciptakan, tapi bagaimana clean sheet misalnya. Lalu juga bagaimana Manchester United menurut gue bisa dikatakan sangat dominan di pertandingan tadi. Walaupun juga diwarnai Tottenham Hotspur yang bermain dengan 10 pemain. Tapi bagaimana attitude dari para pemain, Tottenham Hotspur menurut gue mereka memiliki tembok pertahanan juga yang sangat tebal. Tapi para pemain Manchester United juga terus mereka berusaha, mereka ingin mengamankan keunggulan, mereka mencari tentu saja di awal untuk bisa memecah kebuntuan. Lalu setelahnya mereka ingin mengamankan keunggulan dan bahkan menambah gol lagi, dan itu bisa didapatkan. Secara keseluruhan menurut gue merupakan pertandingan yang menyenangkan. Dan kredit tentu saja gue berikan besar untuk lini pertahanan Manchester United karena situasi clean sheet ya. Gue ingin awali dari Sean Lemans, penjaga gawang Manchester United kali ini. Setelah di 2 pertandingan sebelumnya gawangnya masing-masing kebobolan 2 kali akan menghadapi Fulham dan juga menghadapi Arsenal. Kali ini bisa clean sheet, ada 1 total save, lalu passing akurasinya 78%. Secara keseluruhan kalau gue lihat Sean Lemans tidak terlalu bekerja keras menurut gue karena memang ada 2 hal. Nomor 1, lini pertahanan Manchester United yang bermain baik. Lalu nomor 2, bagaimana Tottenham Hotspur sendiri, bagaimana kualitas dari serangan-serangan Tottenham Hotspur ketika mereka melakukan transisi, lebih seperti kayak serangan yang sporadis, dan volume serta kualitas menurut gue banyak menurun setelah mereka tampil dengan 10 pemain. Dan ini memang merubah situasi cukup drastis. Gue beri Sean Lemans di pertandingan tadi nilai 7. Diogo Dalot 1 assist diberikan kepada atau dari Diogo Dalot kepada Bruno Fernandes. Gol kedua, dan menurut gue gol yang memang meruntuhkan Tottenham Hotspur. Mereka melakukan banyak pergantian dengan harapan mereka akan memiliki peluang mungkin untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi justru Manchester United yang menurut gue mencetak gol kedua sekaligus dalam tanda kutip menutup pertandingan di menit ke-81. Ada 4 tackling, 3 yang berhasil, ada 11 duel, 6 yang berhasil, ada 1 big chance created, ada 2 key passes, ada 100% crossingnya dari Diogo Dalot, 97% passing akurasinya. Dribblingnya juga kesuksesannya 100%. Jadi menurut gue Diogo Dalot mengalami sebuah pertandingan yang baik. Diogo Dalot mengalami sebuah pertandingan yang baik. Gue beri dia nilai 8 ya. Harry Maguire, gue ingin lihat statistiknya dulu. Ground duelsnya 100%, aerial duelsnya ada 3, 2 yang berhasil, 90% passing akurasinya defensive contributionnya ada 4 clearance juga, ada 2 shot yang terblok. Lalu passing akurasinya cukup tinggi di pertandingan tadi. Tampil cukup kokoh di lini belakang Manchester United. Seperti gue katakan memang ada beberapa faktor misalnya yang akhirnya membuat kualitas serangan dari Tottenham Hotspur, utamanya setelah mereka bermain 10 pemain dan utamanya juga di babak kedua ini tidak cukup bagus, sehingga kinerja lini belakang Manchester United juga terbantu menurut gue untuk terkait dengan hal tersebut. Tapi lagi-lagi gue katakan clean sheet, kredit untuk lini belakang gue beri Harry Maguire mungkin gue beri nilai 7 di pertandingan tadi. Lisandro Martinez tacklingnya 100% luar biasa. Ground duelsnya ataupun duels secara keseluruhan ada 8. 4 yang berhasil dimenangkan, ada 4 clearance, ada 7 recoveries, ada juga 94% passing akurasinya.
luar biasa penampilan dari Lisandro Martinez, dan akurasi passing di sisi pertahanan lawan pun juga tinggi nih, 91%. Fantastis menurut gua penampilan Lisandro Martinez di jantung pertahanan Manchester United. Gua beri dia nilai 8. Luke Shaw tampil selama 87 menit sebelum digantikan oleh Mazraoui ya. Ada 3 tackling, 1 yang berhasil, 10 duel, 7 yang berhasil, 86% passing akurasinya. Ya, ada 1 shot on target, ada 2 total shots ya, 1 yang on target, 1 terblok. Gua ingin lihat tidak ada crossing dari Luke Shaw. Ini hal yang sebenarnya mungkin diharapkan ada crossing ya dari Luke Shaw, tapi itu tidak terjadi. Tapi setelah keseluruhan menurut gue dia tampil cukup lumayan lah. Gue beri dia nilai 7. Kobbie Mainoo ada 1 assist ya di gol pembuka Manchester United melalui skema corner dari Bruno Fernandes kepada Kobbie Mainoo, dan memberikan assist kepada Bryan Mbeumo. Ada 4 key passes. Lalu ada crossing akurasinya 100%, 94% passing akurasinya. Ada 4 usaha dribbling, 2 yang berhasil. Lalu cukup aktif juga melakukan duels nih. Ada 14 duel di mana 8 berhasil dimenangkan. Ya, gue juga cukup terkesima dengan bagaimana Kobbie Mainoo melakukan duel-duel, juga beberapa gerakan defensifnya menurut gue cukup memukau di pertandingan tadi Kobbie Mainoo. Tapi bagaimana dia juga mampu melakukan fungsi sebagai penyeimbang ya di lini tengah, baik itu ketika 11 lawan 11 ataupun 11 melawan 10. Gue cukup happy dengan penampilan Kobbie Mainoo kali ini. Gue beri dia nilai 8. Casemiro 87 menit penampilannya sebelum digantikan oleh Ugarte. Ada 2 key passes, 85% passing akurasinya. Ada 4 total shots, 3 on target, 1 terblok, 1 big chance yang dia miss ya, kehilangan. Duelnya tidak cukup sering ini. Kali ini dia hanya 6 duel dan 2 berhasil dimenangkan. Ya, menurut gue Casemiro tidak tampil seperti biasanya. Mungkin ini ada pengaruh juga bagaimana serangan dari Tottenham Hotspur tidak begitu deras, katakanlah seperti itu, sehingga fungsi defensif dari Casemiro tidak begitu menonjol. Di sisi lain, fungsi Casemiro di lini depan Manchester United, artinya untuk membantu membongkar pertahanan dari Tottenham Hotspur, juga tidak begitu optimal menurut gua. Tapi secara keseluruhan menurut gua dia tetap memiliki sebuah pertandingan yang oke. Gua beri dia nilai 7. Amad Diallo, ada 1 kartu kuning untuk Amad, 3 key passes, angka yang cukup bagus ini, 95% passing akurasi. Ya, cukup aktif dalam melakukan dribbling, ada 6 percobaan, 2 yang berhasil. Defensif kontribusinya tidak cukup banyak, hanya 2 ya, karena dia memang lebih banyak memiliki fungsi menyerang. 11 duels, 6 yang berhasil dimenangkan. Ya, gue melihat bagaimana Amad tusukannya dari sisi kanan memberikan sebuah variasi terhadap usaha untuk menemukan solusi untuk membongkar pertahanan dari Tottenham Hotspur ya. Ada 1 kartu kuning sehingga gue beri dia nilai 7. Mungkin kalau tidak ada kartu kuning bisa lebih tinggi lagi. Lalu Bryan Mbeumo, pencetak gol pembuka bagi Manchester United. Ada 1 gol tentu saja, ada 6 crossing, 1 yang berhasil, ada 3 total shots, 81% passing akurasinya. Gue ingin melihat ada 6 duel, 2 yang berhasil dimenangkan. Ya, Mbeumo, ya gue berharap sebenarnya Mbeumo bisa lebih tajam di pertandingan tadi. Ada beberapa situasi, ada beberapa momentum yang kalau kualitasnya lebih bagus bisa saja akan berakhir berbeda gitu ya. Tapi dia bekerja keras di pertandingan tadi. Gol pembukanya menurut gue juga sangat penting ya di pertandingan, terutama ketika situasi ketat, susah untuk memecah kebuntuan, dan dia berhasil menurut gue dengan baik mengeksekusi bola dari skema corner Manchester United. Ya, secara keseluruhan gue happy dengan penampilan Bryan Mbeumo. Gue beri dia nilai berapa ya? Gue beri dia nilai 8 karena dia mencetak gol pembukaan ini merupakan sesuatu yang juga sangat penting. Matheus Cunha, 1 total shots, ada berapa shooting secara on target, hanya ada 1 ya total shots, yang sebenarnya bagus kualitas shot atau shootingnya di babak pertama, tapi sayang tidak menemui target. 74% passing akurasinya. Tacklingnya 100%, ada 4 duels, 3 berhasil dimenangkan. 74% passing akurasinya dengan 1 key passes ya.
Kunya sebenarnya di ketatnya pertahanan Tottenham Hotspur, gue berharap dia bisa lebih berani dalam melakukan penetrasi-penetrasi, aksi-aksi individu. Tapi nampaknya itu tidak begitu konsisten dilakukan ya. Dan gue menilai kualitas dari Kunya seperti kayak tidak stabil di pertandingan tadi. Walaupun tentu saja dia juga tampil bagus ya. Gue sangat menikmati penampilan Matheus Kunya di pertandingan tadi. Tapi gue merasa ya gue berharap dia bisa lebih bagus lagi dari yang dia tampilkan tadi sih sebenarnya. Tapi secara keseluruhan gue oke lah dengan Kunya. Gue beri dia nilai 7. Bruno Fernandes, Kapten Magnifico ini terlibat di gol pertama di Manchester United. Dan dia sendiri pun juga mencetak gol kedua bagi Manchester United. Ada 6 key passes, 85% passing akurasi, ada 1 big chance created, ada 8 total shots. Kalau tidak salah ini yang terbanyak ya dari semua pemain Manchester United. Lalu tidak ada defensive kontribusi karena memang Bruno sangat-sangat fokus membantu lini penyerangan Manchester United. Ada 4 duel dan 2 berhasil dimenangkan. Menurut gue Bruno menjadi motor di pertandingan tadi. Daya kreasinya, lalu juga dia bergerak ada di mana-mana, menjadi penyeimbang juga, menjadi penghubung juga. Banyak sekali fungsi dari Bruno Fernandes tadi. Dan bagaimana tadi gue sebutkan, dia terlibat dalam 2 gol Manchester United. Ini menunjukkan bahwa memang sangat-sangat penting dan juga sangat vital penampilan dari Bruno Fernandes tadi. Gue beri dia nilai 9 ya, Bruno Fernandes. Dan menurut gue Bruno Fernandes inilah adalah man of the match di pertandingan tadi. Pemain lain, Benjamin Sesko, gue beri dia nilai 6 ya. Benjamin Sesko sebenarnya ada peluang untuk bisa mencetak gol di penghujung pertandingan, dan itu bisa jadi assist kedua bahkan bisa menjadi assist dari Bruno Fernandes ya di pertandingan tadi. Bukan assist kedua, tapi ya karena tidak ada assist dari Bruno di pertandingan tadi, tapi nyaris dia bisa memberikan assist kepada Benjamin Sesko. Hanya saja ya Benjamin Sesko terlalu terburu-buru dalam mengeksekusi bolanya. Padahal dia sudah bebas ya. Semisal dia kontrol dulu bolanya lalu dia eksekusi, mungkin akan berbeda. Tapi ya inilah Benjamin Sesko yang menurut gue memang masih butuh jam terbang tambahan. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Secara keseluruhan Michael Carrick bagaimana? Gue beri Michael Carrick nilai 8. Dia tidak merubah the winning team. Dia tidak merubah tim yang sedang menang ini. Lalu bagaimana dia juga bereaksi, beradaptasi dengan situasi di atas lapangan dengan skuadnya tentu saja menurut gue bagus. Manchester United bisa tampil dengan dengan konsisten, artinya dalam berkreasi mencari solusi untuk membongkar pertahanan dari Tottenham Hotspur. Tidak mudah dalam situasi seperti itu, tapi dia tetap bisa menurut gue ya mengatur, membuat strategi juga, misalnya dengan 2 fullback yang nampaknya inverted. Dalot terlihat lebih sering inverted juga. Lalu sayap Manchester United Ahmad dan juga Mbeumo atau Kunya lebih melebar di kanan dan di kiri dengan penetrasi dibebaskan melakukan penetrasi juga ya sampai dengan ke kotak penalti. Lalu bagaimana fungsi dari seorang Bruno Fernandes dan juga taktik-taktik lainnya. Dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana dia bisa membuat pemain Manchester United tetap berkarakter di situasi yang berubah-ubah di atas lapangan tadi. Secara keseluruhan gue apresiasi apa yang dilakukan oleh Michael Carrick. Gue beri dia nilai 8. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.